Malam satu suro di pantai Parangkusumo bukan sekadar ritual. Ketika pusaran laut terbuka, ia datang menandai mangsanya dan sekali kau mendapat tanda itu, laut akan selalu memanggil namamu. Di sebuah desa tak jauh dari pantai Parangkusumo, tinggal seorang jurnalis lepas bernama Bagas. Ia sering meliput tradisi dan budaya Jawa, namun belum pernah sekalipun melihat langsung ritual malam satu suro di pantai yang dikenal angker itu. Suatu sore, ia mendapat undangan dari temannya, Wahyu, yang merupakan panitia upacara. "Datanglah, kamu akan melihat hal-hal yang jarang terlihat mata biasa," kata Wahyu dengan senyum misterius. Bagas tertarik. Malam satu suro selalu identik dengan ritual sedekah laut, pembersihan diri, dan doa bersama. Namun ia juga mendengar cerita tentang penampakan makhluk gaib yang sering muncul di tengah acara. Menjelang malam, Bagas membawa kamera dan alat perekamnya. Di tepi pantai, ratusan orang sudah berkumpul. Sebagian membawa sesaji berupa kepala kambing, bunga setaman, dan nasi tumpeng. Udara terasa berbeda dingin menusuk meski angin laut seharusnya hangat. Di kejauhan, terdengar gamelan pelan yang seolah menyatu dengan suara ombak. Bagas mulai merekam, tak sadar bahwa malam ini ia akan melihat sesuatu yang tak pernah bisa ia lupakan. Tepat tengah malam, pemimpin ritual seorang kiai sepuh berpakaian serba putih melangkah ke bibir pantai. Doa-doa mulai dilantunkan, sesaji dilarung ke laut. Bagas memotret setiap momen, kagum melihat suasana magis itu. Namun saat kamera diarahkan ke laut, ia melihat sesuatu yang aneh. Ombak berhenti bergulung, seolah terhenti di satu titik. Air laut membentuk pusaran besar, dan cahaya kehijauan mulai muncul dari bawah permukaan. Bagas mengira itu fenomena alam, tapi Wahyu yang berdiri di sebelahnya terlihat pucat. "Itu bukan bagian dari ritual," gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari dalam pusaran, muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara, rambutnya panjang terurai hingga menyentuh air. Ujung kakinya tidak menapak, melainkan berakhir seperti asap pekat. Kerumunan mulai panik, sebagian berlari menjauh, tapi pemimpin ritual tetap berdiri sambil membaca doa keras-keras. Sosok itu menatap lurus ke arah Bagas, membuat tubuhnya kaku seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Bagas mencoba memalingkan wajah, tapi tatapan sosok itu menahannya. Pandangan matanya bukan sekadar menakutkan, tapi seperti menguliti isi pikirannya. Di telinga Bagas terdengar bisikan, "Kau yang memanggilku." Kamera di tangannya tiba-tiba mati. Lensa berembun, dan layar menunjukkan gambar hitam dengan titik merah di tengahnya. Bagas panik, berusaha memanggil Wahyu, tapi suara tercekik di tenggorokannya. Sosok itu mulai melangkah ke daratan, meski kaki asapnya tak pernah menyentuh pasir. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Orang-orang yang masih bertahan mulai jatuh pingsan atau menangis histeris. Pemimpin ritual berusaha membentuk lingkaran pelindung dengan beberapa sesepuh desa, menaburkan bunga dan air kembang. Tapi ketika air itu menyentuh pasir, warnanya berubah menjadi hitam pekat. Sosok itu berhenti hanya beberapa meter dari Bagas, lalu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, seolah mengundang Bagas mendekat. Bagas merasa tubuhnya bergerak maju tanpa ia kehendaki. Setiap langkah membuatnya semakin dekat dengan sosok itu, sementara suara ombak lenyap dan diganti dengan dengungan berat di telinganya. Ia melihat jelas wajah sosok itu, kulitnya retak-retak seperti tanah kering, matanya bersinar merah, dan mulutnya tersenyum memperlihatkan gigi tajam berlapis. Di lehernya tergantung kalung dari gigi manusia. Saat jarak mereka tinggal 1 meter, sosok itu menunduk, berbisik, "Kau akan ikut denganku malam ini." Tiba-tiba, dari arah belakang, Wahyu menerjang Bagas, mendorongnya jatuh ke pasir. Sebuah teriakan panjang menggema, dan pusaran di laut kembali terbentuk. Sosok itu perlahan mundur, tapi sebelum menghilang, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu Bagas. Sentuhan itu membakar, meninggalkan bekas hitam seperti arang di kulitnya. Ritual dihentikan, orang-orang bubar, dan pemimpin ritual memerintahkan semua untuk meninggalkan pantai sebelum fajar. Di rumahnya, Bagas mencoba menghapus bekas hitam di bahunya, tapi noda itu tak mau hilang. Bahkan, setiap malam ia merasakan dingin yang merayap dari tanda itu hingga ke seluruh tubuhnya. Ia mulai mengalami mimpi aneh, berjalan di dasar laut, melihat istana megah yang dikelilingi cahaya kehijauan,
dan sosok mengerikan itu duduk di singgasana, menunggunya. Wahyu datang menemuinya dan berkata, "Kau sudah ditandai. Entah kapan, ia akan menjemputmu." Sejak malam itu, Bagas tak pernah lagi meliput acara di pantai. Namun setiap malam satu suro, ia mengurung diri di kamar, menutup semua cermin, dan berdoa. Meskipun begitu, dari jendela, ia masih bisa melihat cahaya kehijauan samar di kejauhan. Dan bayangan sosok itu berdiri di tepi laut, memandang ke arahnya.